Apa tujuan Bapak membudidayakan tanaman ini? Untuk anggur ini prospeknya selama ini masih bagus, jadi bisa dikembangkan dengan penjualan bibit dan penjualan buah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun kami, di kebun mini anggur Etanoma. Perkenalkan, nama saya Sunarto Wibisono, selaku perawat anggur ini. Di dalam budidaya anggur yang perlu kita siapkan sebelum menanam anggur itu wajib disiapkan media tanam. Jadi jangan buru-buru beli bibit dulu, kita siapkan media tanamnya dulu. Untuk media tanam, yang pertama itu media tanam dari sekam bakar. Yang kedua, sekam mentah. Yang ketiga, kohe, kotoran hewan, bisa berupa kotoran kambing, bisa berupa kotoran dari sapi, atau kotoran dari kelinci. Ada banyak kohe. Terus yang keempat, kompos. Ini harus disiapkan dulu sebelum menanam anggur. Dan semua media ini harus difermentasi dulu. Difermentasi selama minimal 1 bulan. Dan untuk fermentasinya, itu memakai, dicatat ya, proses fermentasi dulu selama 1 bulan. Fermentasi 1 bulan. Untuk bahan fermentasinya, untuk yang pertama molase, 1 molase. yang kedua E4, 2 E4, EM4, yang ketiga trichoderma. Nah, ketiga bahan ini masing-masing dosisnya 1 sendok per liter air. Nah, nanti tinggal kebutuhan kita mau berapa liter, jadi tinggal kalikan aja. Nah, bahan yang pertama tadi, yang media tanam, itu kita siram dengan alat fermentasi tadi. Bahan fermentasi tadi itu disiramkan ke media tanam. Kemudian dibiarkan dulu selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan baru kita siapkan bibit. Untuk penanaman bibit bisa dari langsung ke tanah atau langsung ke pot. Yang pertama bisa langsung grounding tanah, di tanah. 1 langsung di tanah. Nah, di tanah ini butuh kita cangkul selebar 50 cm, cuman nggak terlalu dalam untuk cangkulannya. Dicangkul selebar 50 cm, 50 cm. Sedalam 1 cangkul saja, jadi nggak perlu dalam-dalam. Dicangkul selebar 50 cm, sedalam. Kemudian kita tabur media tanam tadi yang sudah siap, kita tabur di atasnya. Ditabur media tanam di atasnya. Nah, setelah ini siap, baru bibit kita tanam. Yang ketiga Bibit kita tanam. Kemudian di atas
media tadi kita uruk bisa dengan jerami, bisa dengan kompos lagi. Bibit ditanam terus diuruk dengan kompos. Nah, sudah ya. Bibit ditanam terus diuruk. Ini cara yang di tanah atau di grounding. Yang kedua, cara untuk tanam di pot atau di plastik atau penter black. Ditulis ya, dua cara tanam di pot. Yang kedua sekarang Cara tanam di pot. Cara tanam di pot. Bibit ditanam. Sabar. Yang pertama, kita siapkan potnya dengan dilubangi di bagian bawah sebelumnya. Potnya diberi lubang di bawahnya. Semaksimal mungkin untuk pelubangannya. Pot diberi lubang di bawahnya. Kedua, kita siapkan ajir semacam ini ya. Kita siapkan ajir untuk menahan nanti bibit anggurnya supaya nggak jatuh. Dua disiapkan. Apa Mbak cari? Agar. Ajir, Agir. ajir, AJIR. Ajir itu bahasa Jawanya lanjaran. Bahasa Jawanya lanjaran, ajir atau lanjaran. Untuk merambatnya apa tanaman? Siapkan lanjaran untuk merambatnya tanaman. Bisa kita siapkan 4 seperti ini ya. Nah, seperti ini 4. Ini tujuannya untuk mengikat tanaman supaya nanti nggak jatuh. Terus yang ketiga, setelah ini siap, baru kita masukkan media tanam. Yang ketiga, masukkan media tanam. Setelah media tanam kita masukkan, baru kita tanam bibit anggurnya. Lalu yang keempat, Kita masukkan bibit anggurnya. Tanam bibit anggur. Nah, ini item pertama sudah siap ya. Kemudian setelah tumbuh, ini kita beri pupuk. Ini pupuk yang mudah aja Bu ya. Pupuk yang setelahnya itu pada umumnya aja. Setelah usia tanaman atau usia bibit sudah memasuki 1 bulan. Ayo ditulis. Setelah usia tanaman 1 bulan. Setelah usia tanaman 1 bulan. Kita pupuk dengan menggunakan pupuk NPK. Diberi pupuk NPK 16. diberi pupuk NPK 16. Diberi pupuk NPK 16. 16 banding 16 banding 16. 16. Kedua 16. Dosis 1 sendok 16 per 5 liter. dosis 1 sendok per 5 liter. Dosis 1 sendok per 5 liter ya. Ini kita aplikasikan setiap minggu sekali. Setelah bibit sudah berusia kurang lebih 5 bulan, baru kita siapkan pupuk generatif. Untuk pupuknya menggunakan KNO3 putih, kemudian boron. Setelah itu MKP dosis setengah sendok per 5 liter. Dosis setengah sendok per 5 liter. Diaplikasikan setiap minggu, diberikan setiap minggu. Diberikan setiap minggu. Setiap minggu maksimal 2 bulan. Maksimal 2 bulan. Nah, jadi pada waktu usia 5 bulan itu sudah kita kasih pupuk pembuahan ini. Nanti setelah 2 bulan baru kita pangkas. Kita pangkas di percabangan tersier, nanti sudah bisa keluar buah, keluar bunga. Saya Davina, saya mau menanyakan jenis tanaman anggur apa saja yang dibudidayakan Bapak.
Jenis anggur yang saya budidayakan ini ada banyak, ada 25 varietas. Cuman saya menyarankan jenis anggur yang mudah berbuah aja. Untuk yang mudah berbuah itu ada Jupiter, 2 Ninel, yang ketiga Gosvi. Kemudian Julian. Ada ini Julian ini buahnya. Nah, cukup ini aja kalau untuk pembelajaran ini aja. Kalau yang lain-lain itu susah dibuahkan. Jadi ini biarpun nggak dikasih pupuk rutin itu bisa berbuah sendiri. Cuman tetap harus dipupuk kalau untuk membuahkan maksimal. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam. Bapak, apa tujuan Bapak membudidayakan tanaman ini? Tujuan saya menanam pohon anggur ini, yang pertama atas dasar kita suka. Jadi kita nggak mungkin tanam anggur kalau kita nggak suka buah anggur. Dasarnya kita memang suka buah anggur. Dan buah anggur ini manfaatnya banyak sekali. Untuk kesehatan, bisa dilihat di Google barangkali fungsi atau manfaat buah anggur ini banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua dari hobi. Tapi hobi didasari dengan rasa senang dulu. Kalau kita suka, nanti tumbuh hobi. Yang ketiga ini nanti untuk tujuan saya juga untuk saya kembangkan lebih besar lagi. Untuk bisnis bisa, untuk skala penjualan buah bisa, untuk penjualan bibit juga bisa. Untuk anggur ini prospeknya selama ini masih bagus, jadi bisa dikembangkan dengan penjualan bibit dan penjualan buah. Cukup ya? Barangkali ada lagi yang ditanyakan? Ada ya?